Baik, Anda kembali lagi bersama saya Kiki Maudi di Bincang Pagi. Masih bersama Pak Fahmi, Pak. Untuk hari ini saya ingin membahas PSBB dan juga new normal yang sekarang sudah diskenariokan untuk beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Untuk PSBB ini, Pak, seberapa efektif untuk menangani kasus COVID yang ada di Indonesia? Karena kita tahu di Indonesia itu angkanya masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang saat ini sudah mulai melonggarkan lockdown dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan, Pak? Oke, saya mulai terlebih dahulu tentang kebijakan PSBB ini ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini kan sebenarnya merupakan pilihan. Kalau dikatakan apakah efektif atau tidak tergantung dari sudut pandang yang mana dulu. Sebenarnya kita banyak pilihan ya. Iya. Kalau dulu itu kan banyak pilihan, artinya kita punya undang-undang, salah satunya undang-undang karantina nasional. Itu yang diteken sendiri oleh Pak Presiden tahun 2009. Iya. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana penanggulangan wabah dengan karantina nasional dan wilayah. Namun itu tidak digunakan pemerintah karena beberapa macam pertimbangan dan alasan. Salah satunya adalah dampak ekonomi. Nah, itu yang memang sampai saat ini juga kita masih sangat terpukul juga. Nah, akhirnya dibuat peraturan PSBB di beberapa tempatnya, karena tidak semua wilayah Indonesia itu melaksanakan PSBB. Efektif atau tidak, saya lihat sebenarnya usaha pemerintah sudah cukup baik ya, melakukan himbauan, kemudian ada juga berbentuk teguran, bahkan ada sanksi dan seterusnya. Namun memang lagi-lagi pemerintah pun juga memiliki keterbatasan, baik sumber daya manusia dan juga aspek-aspek yang lain yang memang sangat berkaitan erat dengan bagaimana implementasi PSBB itu sendiri, dan juga kesadaran masyarakat. Nah, edukasi itu juga penting. Artinya memang saya pun juga masih melihat beberapa ada sebagian masyarakat yang dia memang patuh, ada juga yang tidak patuh, dan itu pun juga dibiarkan saja. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat hasil dari kurva dan juga kasus COVID yang masih meningkat, itu memang ada beberapa pengurangan kasus di beberapa wilayah, namun di beberapa wilayah pun juga masih sangat tinggi, semakin meningkat juga. Kemudian untuk skenario new normal ini, Pak, yang sudah diterapkan di beberapa provinsi, itu nanti kira-kira dampaknya kepada masyarakat umum seperti apa, Pak? Oke. New normal itu kan saya sering mengatakan ini yang sesuatu yang tidak normal tapi dibuat normal. Atau pemerintah sering mengatakan ini merupakan tatanan kehidupan baru. Iya. Jadi ini bukan normal, tapi sesuatu yang tidak normal, tapi nanti akan diskenario menjadi normal. Artinya kegiatan tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Namun yang perlu kita ingat sebenarnya bahwa new normal ini kan hanya diterapkan di beberapa wilayah. Kalau nggak salah ada 4 provinsi dan beberapa pulau kabupaten kota. Iya. Jadi jangan disalahartikan bahwa ketika new normal semua wilayah Indonesia itu new normal. Iya. Nah, terkait kebijakan seperti ini apakah baik atau tidak, saya tidak saya mencoba menjawab tidak dengan sedikit politis ya. Artinya saya lebih ingin menggunakan pendekatan kesehatan. Kalau pendekatan kesehatan new normal atau bagaimana melonggarkan PSBB itu hanya boleh dilakukan dengan beberapa macam persyaratan. Salah satunya adalah ketika kurva kita itu sudah mulai menurun. Saat ini pun kita belum tahu Indonesia itu sudah masuk ke puncaknya atau belum. Iya. Nah, beberapa negara Asia Tenggara sudah mulai menurun, namun kita masih tetap naik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi niatnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, tapi juga kesehatan pun juga ada dampak juga di kesehatan. Namun saya yakin pemerintah pun juga dilematis ya. Baratnya antara ekonomi dan kesehatan ya dua-duanya sama-sama penting. Kemudian untuk protokol kesehatan nih Pak Fahmi, untuk tips kepada teman-teman mungkin bisa dibagikan, karena akhir-akhir ini juga beredar di WhatsApp, itu ada di WhatsApp grup itu ada pemberitahuan bahwasanya memakai masker dalam jangka yang panjang, mungkin dalam
dalam satu hari itu kita harus berganti beberapa masker, mungkin 3 kali sehari itu kita harus ganti atau lain sebagainya, itu katanya berdampak kepada pernafasan, tidak baik untuk pernafasan. Nah itu seperti apa untuk protokol kesehatan yang mungkin bisa kita terapkan di saat pandemi ini, seperti apa? Artinya ya tetap pakai masker, kemudian hand sanitizer, cuci tangan, dan juga jaga jarak, serta ya mengurangi kontak fisik ya. Namun kalau berkaitan dengan masker, saya kira memang penggunaan masker dalam jangka waktu yang cukup lama memang juga mengganggu juga. Intinya kemudian yang kedua adalah memang kebersihan dari masker pun juga harus diperhatikan, karena dia kan langsung kontak dengan saluran pernafasan kita ya. Jadi saya kira protokol kesehatan tetap dilaksanakan, kebersihan itu juga tetap paling utama. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas informasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga tips yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.